Balikpapan. Dan Nadia Binder, starting lineup dari Persija Jakarta asuhan Iwan Setiawan. Starting lineup yang terlihat menyerang, di mana tetap ditempatkan dua striker berduet di depan. Pedro Javier Velasquez yang juga menjadi salah satu pencetak gol di pertemuan awal antara Persela dengan Persija. Dan kita lihat di posisi penjaga gawang Gali Sudaryono yang di pertandingan sebelumnya melawan Persiba Balikpapan harus keluar terlebih dahulu, sudah kembali berada di bawah mister gawang Macan Kemayoran. Dan tim tamu Persela Lamongan asuhan Miroslav Janu. Ya, tidak mau kalah dengan Persija, Coach Miro Janu juga menurunkan susunan pemain yang sangat menyerang, bahkan lagi-lagi menempatkan dua striker, Inkyun Oh dan Mario Costas, didukung oleh Gustavo Lopez sebagai pengatur serangan. Dan kita lihat bagaimana Igari Sukadana dan juga Irsyad Aras akan menjadi dua tukang jagal di lini tengah, mengawasi gerak-gerik dari Robertino Pugliare dan juga Ramdhani Lestaluhu. Ciri khas dari penjaga gawang Gali dan juga Hoirul Huda, ritual sebelum menjalani partai besar, partai yang begitu penting, di mana bila 3 poin diraih oleh Persija, mereka akan mampu untuk setidaknya duduk untuk sementara di posisi ketiga. Sedangkan bila Persela menang dengan arihan 3 poin, mereka akan menggeser peringkat 4 Persija Jakarta. Duel yang sangat krusial dalam pergerakan di papan atas Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak pertama, langsung dari kota Solo tentunya. Persija Jakarta dengan kostum kebesaran mereka, oranye bercelana hitam bergaris putih, menghadapi tim biru langit Persela Lamongan. Penyerangan dimulai dari kaki Taufik Kasrum kali ini. Irsyad Aras langsung dihalau oleh Hasim Kipu. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh Bambang Pamungkas. Umpan yang sangat terukur tadi menuju Ramdhani Lestaluhu, sayang sekali. First touch yang kurang cermat dari Ramdhani belum bisa membuka peluang pertama di depan gawang Hoirul Huda tadi. Gustavo Lopez kali ini, tempo cukup cepat diperagakan oleh dua kesebelasan Sukadana. Park balikan bola pada Sukadana, lebar kepada Suroso kali ini. Taufik Kasrun, pemain yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Roman Golian, justru tetap berada di posisi favoritnya, di posisi right back. Dan Mario Costas, penyerang andalan dari Persela Lamongan, sebuah long ball ditujukan kepada Ramdhani tadi. Ya, ada keinginan dari dua tim untuk dari menit-menit awal langsung mendominasi permainan. Dan terlihat bagaimana Coach Iwan Setiawan menerapkan sebuah taktik yang sedikit memaksa Ramdhani Lestaluhu ataupun Robertino Pugliara untuk juga mendukung serangan dan meneror lini pertahanan dari Persela Lamongan. Sebuah kupas tadi ditujukan kepada pergerakan Taufik Kasrun, terlalu panjang. Line up ultra ofensif nampaknya dipegang oleh Iwan Setiawan, juga dengan masuknya Jeong Kwangsik yang nampaknya beroperasi di sektor sebelah kanan. Praktis hanya meninggalkan Amar Zuki sebagai satu defensive midfielder yang memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan permainan Persija Jakarta sore hari ini. Park di bawah tekanan Pedro Javier Velasquez, tidak mengambil resiko tadi. Hoirul Huda langsung membuang bola. Ya, Park Chulyung juga menjadi pemain yang begitu baik mengimprovisasi perannya sebagai seorang pemain bermodus defensif di Persela Lamongan. Seringkali ia menjadi pemain yang menghalangi setiap serangan yang coba memasuki lini pertahanan dari timnya Persela Lamongan. Pemain yang sudah mencetak 1 gol musim ini bagi Persela Lamongan. Bang Pamungkas coba lepaskan tembakan tadi, masih dapat diblok oleh Gustavo Lopez. Ismet Sofyan coba merangsek naik menuju lini pertahanan Persela Lamongan. Hasim Kipo kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Persela Lamongan, kerjasama pendek dengan Pedro Javier Velasquez, direct back yang sangat cermat namun tidak bisa mencari pergerakan rekannya, justru memberikan bola kepada seorang Gustavo Lopez. Lupas yang dapat terbaca dengan baik, kita lihat keluar dari sarangnya Gali. Ya, sedikit lamban Mario Costas untuk menanggapi umpan yang diberikan oleh rekannya Gustavo Lopez, sehingga ada intercept yang bisa dilakukan oleh Gali Sudaryono. Kita bisa saksikan bagaimana transformasi dari seorang Mario Costas, pemain yang bisa menjadi seorang goal getter di Persela Lamongan, melampaui hasil torehan golnya musim lalu bersama Pro Titan yang hanya berhasil melesakkan 13 gol. Kali ini sudah melesakkan hingga 14 gol bagi Persela Lamongan. Mario Costas ancaman di dalam kotak penalti Persija kali ini setelah Persela Lamongan mendapatkan sepak pojok akibat crossing dari Fatur Rahman yang diblok tadi.
Gustavo Lopez, sang spesialis, akan mencoba mengancam gawang dari Gali. Taufik Kasrun yang dituju tadi masih dapat diantisipasi oleh Gali, dan ada pergerakan tangan yang tidak perlu terjadi tadi dari Taufik Kasrun. Walaupun memang jatuhnya Gali juga sedikit dramatis tadi. Kita lihat dengan kontak yang minimal, namun kita lihat hal yang tidak perlu dengan mengangkat tangan seperti itu terhadap pundak. Ya, sebenarnya kesalahan jelas berada pada Taufik Kasrun yang sedikit memancing emosi dari Gali Sudaryono. Namun di sini Gali tampaknya tidak terpengaruh dan justru menjatuhkan diri, mengharapkan mendapatkan sebuah tendangan bebas, dan memang itu yang terjadi. Sedikit berbeda juga kita melihat Iwan Setiawan yang sangat tegang karena memang timnya tidak berhasil mereka menangan di 2 pertandingan terakhir. 2 pertandingan yang mereka lakoni di luar Jakarta sebelum pertandingan ini. In Kyun On. Duel 2 Korea Selatan, Jeon Kwang-sik dan In Kyun On terjadi di lapangan tadi. Dan sebuah hadangan secara ilegal tadi dilakukan oleh Jeon Kwang-sik. Gustavo Lopez, sang otak serangan bagi Persela Lamongan, bersama dengan Sukadana kali ini di bawah kawalan ketat dari Jeon Kwang-sik. In Kyun On. Irsyad Aras melihat overlap run dari seorang Taufik Kasrun, cutback yang sangat baik tadi. Namun klaim yang begitu cermat dari Gali untuk mencoba membaca apa yang akan terjadi di kotak penaltinya. Ya, keunggulan dari Gali Sudaryono memang ia pemain ataupun penjaga gawang yang bisa memiliki feeling yang baik ya. Setiap kali ada ancaman yang menghampiri gawangnya. Kita lihat bagaimana ia sudah bisa membaca bola yang dimaksud oleh Taufik Kasrun untuk diberikan kepada Mario Kostas. Dan sekilas terlihat bagaimana Mario Costa sebenarnya sudah bebas, tidak terkawal tadi. Betul. Beruntung Gali masih bisa melakukan penyelamatan. Kesalahan dari Hasim Kipo tadi memberikan possession kepada Persela Lamongan. Yang mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan kali ini Fatur Rahman berikan bola kembali kepada Jimmy Suparno, dan nampaknya akibat tergeletaknya Taufik Kasrun, bola tadi dibuang oleh Jimmy Suparno. Terkena bola setelah clearance dari Hasim Kipo tadi membentur dirinya. Ya, kita lihat sepertinya mengenai dadanya ya. Ya, Umpan juga yang terlihat cukup keras dari Hasim Kipo, pemain yang tetap mempertahankan posisinya bermain di back kiri. Lagi-lagi menggeser Leo Saputra yang sebenarnya tampak sudah pulih dari Betul. cederanya dan berada di bench. Saputra yang tidak diturunkan ketika menghadapi Persiba Balikpapan nampaknya sudah dapat kembali bergabung bersama tim dan disiapkan di posisi bangku cadangan oleh pelatih Iwan Setiawan. Fabiano Rosa Beltran memberikan bola fair play menuju jaga gawang Hairul Huda menghadapi mantan timnya yang cukup lama ia bela. Fabiano Rosa Beltran tentunya menjadi momen yang sangat spesial bagi dirinya pada sore hari ini. Belum ada ancaman bagi gawang Hairul Huda. Flick-on header dari In Kyun On yang di putaran pertama memperkuat PSMS Medan dan secara mengejutkan dilepas dan langsung bergabung dengan tim asal kota Lamongan tentunya. Hasim Kipu umpan pendek pada Jeon Kwang-sik tadi. Amar Zuki, Robertino Puliara belum bisa berbuat terlalu banyak dengan ketatnya kawalan dari Sukadana dan juga Irsyad Aras kali ini. Kembali bola dikuasai oleh Persela Lamongan dari kaki Sukadana, pemain mungil yang selalu mencoba membantu lini tengah dari Persela Lamongan. Pemain bertipe worker, seorang Jeon Kwang-sik yang juga masuk di putaran kedua. Terakhir kali membela klub divisi 3 Liga Australia, Brisbane City. Fatur Rahman, Sukadana. Begitu cepat para pemain Persela Lamongan memindahkan bola dari kaki ke kaki. Kita lihat kali ini Jimmy Suparno kembalikan pada Sukadana. Gustavo Lopez lalu bergerak pada pemain lini tengah dari Persela Lamongan mencoba mengisi celah-celah yang terjadi di lini pertahanan Persija Jakarta. Sayang sekali salah pengertian tadi dari Irsyad Aras. Pelanggaran terhadap Pedro Javier Velasquez. Cepat diambil, kembalikan kepada Ismet Sofyan. Ramdhani Lestaluhu kembali berikan bola kepada Ismet Sofyan. Sebuah umpan menuju kotak penalti masih dapat diamankan oleh Suroso tadi.
belum berbuah hasil. Tekanan dari sisi kiri pertahanan Lamongan oleh Ismet Sofyan. Pemain veteran Persija yang semakin tua nampaknya justru semakin bermain Ya. cemerlang, Binder. Betul, kita tahu bahwa Ismet memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan juga umpan-umpan diagonalnya selalu berbahaya. Kembali sebuah serangan dari Persija Jakarta berawal dari kaki Ismet Sofyan. Sebuah long ball terukur, kontrol dada yang sangat sempurna dari Bambang namun dapat diantisipasi oleh Irsyad Aras. Sebuah tackling khas pemain depan tadi diberikan oleh Bambang Pamungkas terhadap Irsyad Aras. Ya, Bambang juga memiliki kontribusi yang sangat besar ataupun memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Persija Jakarta. Ya. Di mana musim ini kembali yang menjadi seorang pencetak gol terbanyak bagi Persija hingga saat ini dengan torehan 14 gol. Sebuah torehan gol yang jauh lebih banyak dibandingkan musim lalu. Serangan balik coba dibangun oleh anak-anak Lamongan dari kaki Kostas kepada Gustavo Lopez, dikawal dua pemain. Datang membantu Fabian Rosa Beltran tadi. Bola masih dikuasai Sukadana, melebar kali ini menuju Irsyad Aras. Men-set up Taufik Hasrun, umpan yang cukup berbahaya. Gustavo Lopez hampir saja dapat mencuri perhatian di kotak penalti Persija Jakarta. Ya, tampaknya lini belakang dari Persija Jakarta lebih banyak memerhatikan bola daripada pergerakan dari Gustavo Lopez. Ya. Tidak terkawal sama sekali, sedikit terlambat Fabiano Beltrame dan juga sangat terkejut melihat ada sosok Gustavo Lopez yang secara tiba-tiba hadir di sana. Sayang tidak connect dari umpan yang diberikan oleh Taufik Hasrun, pemain yang sangat aktif memberikan umpan-umpan diagonal sepanjang 10 menit jalannya pertandingan ini. Pergerakan dari second line yang tidak terbaca tadi tentunya menjadi ancaman bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Yang terjebak ball watching tadi tidak melihat pergerakan pemain Gustavo Lopez. Park man marking seorang Pedro Javier Velasquez. Persija Jakarta mendapatkan kesempatan untuk merobek jala Khairul Huda dari sepak pojok ini. Sang spesialis tentunya Ismet Sofyan. Umpan cukup terukur Fabiano Rosa Beltran. Sebuah heading yang mengarah menuju sisi pojok gawang dari Khairul Huda masih dapat digapai tadi. Ya, kebiasaan dari Fabiano memang selalu support dalam setiap posisi bola-bola mati. Sangat mengejutkan di sini lagi-lagi seperti apa yang terjadi di lini pertahanan Persija sebelumnya. Juga tidak ada kawalan khusus kepada Fabiano, di mana ia berhasil lepas dari kawalan Mario Kostas, bisa melakukan sundulan secara baik. Namun di sana masih ada juga kinerja dari Khairul Huda yang mampu menjaga gawangnya. Setelah Lamongan coba bangun serangan, kembali gagal. Melihat luar biasanya pergerakan dari Bambang Pamungkas yang juga membantu lini pertahanan. Irsyad Aras melebar kepada Taufik Hasrun, kembali dapat dibaca oleh Hasim Kipu. 12 menit berlalu dengan sangat cepat dua tim memperagakan sepak bola terbuka dan menang. Tontonan yang sangat menarik, Binder. Dan Duel papan atas yang begitu luar biasa bergengsi. betul, dan kita bisa mencermati juga bagaimana tempo permainan tidak pernah lamban ya. Mereka tidak pernah break, selalu melakukan passing dan selalu melakukan akselerasi. Ini dia, kita lihat Jong, pemain yang lebih ideal tampaknya sebagai seorang atlet atletik dengan kecepatan berlari yang begitu sempurna. Di setiap pertandingan Persija yang kita saksikan tidak pernah kita melihat Jong berlari lamban, selalu saja cepat menerjang jantung pertahanan lawan, dan ini tentu saja sangat ideal bagi Persija karena memang mereka membutuhkan kecepatan dari lini kedua untuk bisa melakukan kontribusi terhadap dua striker killer, Pedro dan juga Bambang Pamungkas, yang memang membutuhkan bola-bola yang matang di dalam kotak penalti. Dan kita melihat di atas lapangan organisasi yang begitu baik dari para pemain Lamongan membongkar lini pertahanan Persija dengan sabar tadi. Coba bekerja sama di lini tengah sebelum kirimkan umpan tadi yang sayang sekali masih lebih dekat kepada Gali. Park backheader menuju penjaga gawang Khairul Huda. Sebenarnya apa rahasia dari seorang Miroslav Janu, Binder, untuk membuat tim Persela Lamongan dengan materi yang sepertinya biasa saja bisa berkiprah secara mengejutkan di papan atas Indonesia Super League hingga putaran kedua ini? Ya, yang sudah jelas kita bisa menjadi saksi bagaimana perekrutan pemain yang dilakukan oleh Miroslav Janu sangat berhasil. Masuknya Mario Kostas di sini
jelas menambah produktivitas tim asal Lamongan ini yang musim lalu mengalami begitu banyak masalah dalam hal mencetak gol. Bahkan kita bisa lihat bagaimana masuknya Mario Kostas juga memperbaiki produktivitas dari Gustavo Lopez yang musim lalu hanya berhasil mencetak 2 gol bagi Persela Lamongan meskipun ia memperkuat Persela di putaran kedua musim lalu. Dan juga kita bisa lihat bagaimana masuknya di sana Roman Golian memperbaiki sektor defensif dari Persela Lamongan. Pembelian pemain dan juga skema kolektivitas yang diterapkan oleh Miro Janu membuat tim asal kota Lamongan ini Persela juga memicu persaingan di papan atas Indonesia Super League. Tentunya menambah warna persaingan di Indonesia Super League musim ini yang menjadi musim yang sangat produktif. Betul. Begitu banyak gol yang dihasilkan di Indonesia Super League musim ini dibandingkan musim lalu. Seringkali skor lebih dari 5 gol terjadi di satu pertandingan. Pernah dihasilkan oleh Persija, Sriwijaya FC juga. Dan juga tidak ketinggalan Persipura Jayapura. Wow, begitu baik pergerakan passing yang dilakukan bola-bola pendek antara para pemain Persela Lamongan. Tidak pernah putus. Betul sekali. Kolektivitas dari para pemain Persela sayang sekali tadi ketika sedikit kualitas diperlukan di dalam kotak penalti dari Lamongan atau Persija Jakarta. Im Kyun On tidak bisa memberikan umpan terukur. Pesan-pesan dari rekan-rekan LA Mania tentunya juga menjadi perhatian bagi kita semua. Precious kali ini. Square pass menuju Fabian Rosa Beltran. Umpan jauh ke depan. Lihat pergerakan dari Pedro Javier Velasquez. Dikawal ketat oleh Park tadi. Gustavo Lopez coba berkreasi. Coba mencari ruang gerak dan pergerakan dari rekannya Mario Kostas. Dengan kaki luar Gustavo Lopez tadi. Tidak ada satu rekan yang membaca maksud dari Gustavo. Free kick akan dilakukan oleh Fabian Rosa Beltran. Akan langsung ditujukan pada para pemain Persija yang berada di dalam kotak penalti nampaknya. Precious Wancerwat tadi, flick on header dari Precious. Menit berlalu dan Khairul Huda baru menyelamatkan satu kali tadi upaya dari Fabian Rosa Beltran dengan sebuah heading yang cukup berbahaya. Selebihnya pertahanan Persela Lamongan masih sulit untuk ditembus para pemain depan Persija Jakarta yang digalang oleh Park dan juga Suroso. Ya, terlihat ada kesadaran dari Miroslav Janu di mana hilangnya Roman Golian justru membuat dirinya harus lebih banyak fokus dan menaruhkan strategi yang bisa membantu lini pertahanan. Buang kali bagi Persija Jakarta, tembakan langsung masih dapat diblok tadi oleh Sukadana. Ya. Sebuah upaya dari Ramdhani Lestaluhu. Nah, kita sudah bisa melihat para pemain Persela begitu rapat pada saat ada terjadi serangan dari Persija Jakarta. Melihat hilangnya Roman Golian tentunya bisa mengakibatkan kehilangan keseimbangan di lini belakang. Dengan demikian ada dukungan dari Igede Sukadana. Buang cukup berbahaya bagi Mario Costa, setup Gustavo Lopez. Penyelamatan gemilang dari Gali. Menyelamatkan gawang Persija dari kebobolan sebuah gol spektakuler tadi dari Gustavo Lopez. Ya, sebuah peluang yang sangat fantastis apabila berhasil terjadi sebuah gol bagi Gustavo Lopez. Sebuah niat tadi untuk memberikan umpan tarik dari Jimmy Suparno tidak berhasil. Mario Costa sudah mengetahui ada Gustavo Lopez di sana, first time kick. Dan bisa diselamatkan dengan baik oleh Gali Sudaryono. Ancaman belum usai bagi gawang Gali. Menuju tiang jauh kali ini Park. Sangat baik
Begitu commanding di dalam kotak penaltinya Gali, distribusi langsung pada Jeon Kwang Sik nampaknya. Ya, dan kembali kita lihat bagaimana Jeong berlari dan berlari. Oh, sayang tidak bagus kontrol dari Jeong Kwang Sik. Pemain yang begitu fokus untuk berlari dan berlari. Paling tidak inilah yang memaksa dan menguras stamina para pemain belakang Persela Lamongan, di mana mereka harus sangat waspada terhadap pemain asal Korea Selatan ini. Ismet Sofyan, Fabian Rosa Beltran. Persija Jakarta coba bangun serangan dari kaki Robertino Puliara. Gagal melewati Fatur Rahman yang menjalankan tugasnya dengan sangat baik tadi. Inkyuno pendek pada Gustavo Lopez. Sukadana kali ini. Kredit tersendiri harus diberikan kepada Persela Lamongan yang tampil dengan strategi yang juga menyerang. Nampaknya mereka sangat berambisi untuk mencuri 3 poin dari Stadion Manahan Amarzuki. Suroso umpan jauh pada Taufik Kasrun. Terbebas kali ini Mario Costas. Gustavo Lopez yang beroperasi di sisi sebelah kanan kali ini. Luar biasa kontrol dari Gustavo Lopez, pemain yang memang tampil sangat eksplosif bagi Persela Lamongan musim ini. Bisa melakukan pengertian yang baik dengan Mario Costa ataupun Inkyuno. Ya, memaksa Fabiano Rosa Beltrame untuk melakukan pelanggaran terhadap mantan rekan setimnya, di mana selayaknya Fabiano juga sudah bisa membaca pola permainan dari Gustavo Lopez. Ada 4 pemain Lamongan berada di ujung kotak penalti untuk mengancam gawang Gali. Set piece yang cukup berbahaya kali ini bagi lini pertahanan Persija. Inkyun On terbebas Taufik Kasrun. Dan sebuah peluang terbuka bagi Taufik tadi belum bisa dimanfaatkan untuk membuka pundi-pundi gol bagi Persela Lamongan. Penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Gali Sudaryono kembali untuk kali kedua menggagalkan Persela Lamongan untuk mencetak gol di pertandingan ini. Bebas. Kita lihat bagaimana sundulan dari Taufik Kasrun. Ya. Pemain yang tidak disangka-sangka justru berada dalam posisi yang bebas. Kita lihat sundulan yang begitu baik dan juga penyelamatan yang sempurna. Ya, bukan tanpa alasan Miro Janu sambil menutup matanya tidak menyangka peluang yang hadir tadi tidak berhasil menjadi gol bagi Ya. Persela. 2 peluang yang cukup terbuka tadi bagi Taufik Kasrun untuk membuat Persela Lamongan unggul, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebuah heading diselamatkan oleh Gali dan rebound yang melenceng Ya. tadi dari target. Dan tidak salah tentunya kita memberikan Gali sebuah apresiasi sebagai malaikat bagi Persija Jakarta selama 21 menit permainan ini. Betul sekali. Bisa menghadang 2 kali peluang dari Persela yang seharusnya bisa terjadi gol jika ia Ya. tidak sempurna untuk melakukan save. Tanda tanya besar bagi lini pertahanan Persija Jakarta yang notabene adalah pertahanan dengan rekor terbaik di Indonesia Super League sudah beberapa kali mendapatkan ancaman yang sangat berbahaya dari Gustavo Lopez dan juga Taufik Kasrun. Beberapa kali para pemain Lamongan bisa bergerak bebas dari posisi blindside untuk mengancam gawang Gali. Ya, kita lihat mereka terus menyerang. Tidak ada niat untuk bertahan, tidak ada niat untuk mengulur-ngulur waktu. Persela jelas memiliki niat untuk merusak impian dari Persija Jakarta meraih 3 poin di pertandingan ini. Kita lihat. Luar biasa kerjasama dengan Fatur Rahman tadi. Beruntung John Kwangsik melakukan backtracking untuk menghalau laju wingback kiri cekatan yang dimiliki oleh Persela Lamongan ini. Ya, bahkan Fatur Rahman pun melakukan overlapping. Sebuah peran yang jarang sekali ia lakukan di setiap pertandingannya bagi Persela Lamongan. Memberikan angin segar tentunya bagi kubu Persela, di mana di kurun waktu 7 ataupun 8 menit terakhir mereka yang memegang kendali permainan, memberikan 2 kali ancaman ke gawang Gali Sudaryono, di mana kedua ancaman tersebut juga merupakan penyelamatan yang gemilang dan sangat sulit dilakukan oleh penjaga gawang yang justru dilakukan oleh Gali Sudaryono. Betul sekali. Tugas yang sangat berat bagi Amarzuki untuk mengantisipasi pergerakan dari Gustavo Lopez, Jimmy Suparno dan juga Sukadana yang sejauh ini membuat El Amania berjoget kegirangan tentunya melihat aksi luar biasa dari para punggawa Persela Lamongan. Kembali tidak jelas arah serangan Persija Jakarta yang justru di 8 menit terakhir mendapatkan tekanan bertubi-tubi.
jauh dari perkiraan Iwan Setiawan tentunya apa yang terjadi di lapangan. Lempar ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Gustavo Lopez dipotong tadi oleh Fabian Rosa Beltran. Kesempatan bagi Persija kembali sangat baik, antisipasi dari Taufik Kasrun. Mario Kostas mencoba memberikan umpan dengan kepala tadi menuju Irsad Aras. Gol tercipta dari seorang Mario Kostas. Ramdhani Amarzuki berpindah menuju sisi sebelah kiri kali Ramdhani Lestaluhu. Lagi-lagi luar biasa penampilan dari Taufik Kasrun. Sebuah serangan balik dari kaki Jimmy Suparno kali ini. Dan nampaknya dihadang secara ilegal oleh Ismet Sofyan. Pemikiran yang cerdas dari Jimmy mengajak sprint Ismet Sofyan karena memang ia berada dalam posisi head on. Dan ada dorongan yang dilakukan oleh Ismet Sofyan membuat Jimmy terjatuh dan tampaknya sedikit berdarah. Pemandangan yang begitu memotivasi pemain tentunya. Ya. Hadir Coach Alfred Riedel untuk memonitor para pemain yang tampaknya akan segera disusun dalam sebuah timnas. Betul sekali, Alfred Riedel dan juga Iman Arif. Dua otak dari tim nasional Indonesia yang nampaknya akan segera dibentuk tidak lama lagi. Sebuah umpan dari Gustavo Lopez tadi. Belum bisa mengancam gawang dari Gali. Bola kembali dikuasai oleh sang inspirator Gustavo Lopez. Mario Kostas mencoba membuka lini pertahanan Persija kembali dan di posisi far post ada Taufik Kasrun. Bukan sebuah pelanggaran tadi, namun lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Kasrun akan melakukan lemparan ke dalam. Gustavo Lopez kembali pada Taufik Kasrun. Beberapa crossing sudah mengancam gawang Persija dan hampir saja tadi apabila tidak ada Fabian Rosa Beltran kembali dapat mengancam lini pertahanan Persija. Secara keseluruhan penampilan Fabiano sangat penting bagi Persija Jakarta. Setelah di pertandingan sebelumnya melawan Persiba Balikpapan, pada saat bertandang ke Stadion Persiba, Persija tampil tanpa Fabiano Rosa Beltran, di mana mereka harus kemasukan 2 gol di menit-menit akhir. Kali ini Fabiano terlihat menjadi sebuah sosok yang tidak tergantikan di lini pertahanan Persija. Beberapa kali, kita lihat lagi-lagi mengawal dan mengawasi gerak-gerik dari Mario Kostas. Beberapa nama yang dilirik oleh Alfred Riedel baik di Persija dan Persela adalah Hasim Kipu bagi tim Persija dan juga Amarzuki, Ramdhani Lestaluhu dan tentunya kapten kesebelasan Bambang Pamungkas. Sedangkan menurut kabar Alfred juga sangat tertarik dengan permainan seorang Taufik Kasrun yang nampaknya juga dipantau secara langsung pada sore hari ini. Ya, Alfred memang dikenal sebagai seorang pelatih yang disiplin dan atas etos kedisiplinan tersebut memang ada keinginan dari Alfred untuk merekrut pemain-pemain yang bisa bermain disiplin dan menempati posisi mereka secara pasti di setiap pertandingannya. Taufik Kasrun di pertandingan ini menjadi pemain yang paling menonjol. Sebuah umpan dari Amarzuki tadi belum bisa digunakan dengan baik oleh John Kuangsik untuk mengancam gawang Hoirul Huda. Dan selain juga Hasim Kipu, ada juga Ramdhani Lestaluhu di sini di kubu Persija Jakarta. Pemain mungil yang tampil meledak-ledak di setiap pertandingannya bagi Persija Jakarta. Bisa menjadi pakem yang pas dan selalu menjadi starter bagi Persija musim ini. Memasuki menit ke-28 nampaknya Miroslav Janu. Dari kedua pelatih tentunya akan menjadi pelatih yang sedikit lebih puas dibanding Iwan Setiawan melihat apa yang terjadi di lapangan ketika Persela Lamongan justru bisa mengancam gawang Persija dengan beberapa peluang emas tadi. Ya, sebenarnya sejak dimulainya pertandingan ini Persija yang menunjukkan niat untuk menyerang dan segera mencetak gol ya. Namun
selepas melewati menit ke-11, kita bisa membaca bahwa justru sekarang Persija tampak pada posisi tertekan karena inisiatif serangan selalu dipegang oleh Persela Lamongan. Ya. Dan memang dari segi peluang ataupun kesempatan yang hadir memang lebih banyak dimiliki oleh Persela Lamongan, di mana setiap peluang yang terjadi justru memerlukan kerja keras dari Galih Sudaryono untuk menangkalnya. Dan luar biasa Binder, sebuah aksi dari Sukadana tadi memberikan umpan kali ini kepada Mario Costas. Kembali sebuah ancaman dari kaki Jimmy Suparno. Set up menuju Gustavo Lopez, membentur tiang gawang. Aksi fenomenal lagi-lagi ditunjukkan oleh sang kapten inspirasional Gustavo Lopez. Kembali belum berakhir peluang bagi Persela Lamongan. Tekanan bertubi-tubi. Taufik Kasrun. Luar biasa Binder, apa yang kita saksikan, begitu bebasnya Gustavo Lopez. Ya, kesalahan yang terus terjadi di lini pertahanan Persija di mana tidak ada yang melihat ada pergerakan dari Gustavo Lopez, dibiarkan begitu saja. Bam! Kita lihat tendangan yang begitu keras dari Gustavo Lopez menggunakan instep Ya. mengenai mistar gawang dari Galih Sudaryono, dan juga sebenarnya Galih sudah dengan benar menebak arah bola. Betul. Namun ini harus ada perbaikan di lini pertahanan Persija Jakarta di mana kerap kali mereka hanya ball watching, Ya. tidak melihat ada akselerasi ataupun gerakan yang dilakukan oleh pemain dari lini kedua. Ada peluang kali ini dari Persija, sebuah proses serangan balik. Serangan balik dari kaki Ramdhani Lestaluhu. Begitu terbuka permainan di Stadion Manahan, Hasim Kipo mencoba melewati Suroso, kali ini Hasim Kipo kembali gagal upaya dari Macan Kemayoran. Ya, disinilah ada perbedaan dari segi bertahan, di mana pada saat tadi Hasim Kipu ingin melewati lini pertahanan Persela, ada Suroso. Suroso begitu fokus dan melihat justru pergerakan kaki dari Hasim Kipu sehingga ia tidak terkecoh dan bisa melakukan blocking. Pada saat Kipu ingin memberikan umpan, sangat kontras dengan lini pertahanan Persija. Kita lihat tidak bisa mengawasi pemain yang ingin masuk dari lini kedua dari Persela Lamongan. Masih sangat sulit para pemain Persija Jakarta melakukan link up play dari lini tengah menuju depan, di mana dua striker Pedro dan juga BP masih terisolir. Kembali pergerakan yang luar biasa dari Gustavo, umpan yang sangat matang tadi masih dapat diantisipasi oleh Ismail Sofyan, menggunakan segenap pengalamannya untuk membaca ancaman tadi terhadap lini pertahanan Persija. Dan dalam transisi, Macan Kemayoran berupaya untuk langsung menjalankan counter attack. Namun kita lihat lagi-lagi organisasi yang sangat baik dari para pemain Persela Lamongan, tidak memberikan ruang bagi kreator-kreator lini tengah Persija untuk melakukan kerjanya dengan baik. Kita lihat selalu ditutup pergerakan Ramdhani maupun Robertino Puliara, baik oleh Sukadana, Jimmy Suparno maupun Isan Aras. Berbeda dengan lini tengah dari Persija yang belum bisa memberikan cover terbaik bagi Fabiano dan juga Precious. Pedro Javier Velasquez coba memberikan efek terhadap serangan Persija Jakarta, melebar pada Hasim Kipu kali ini, belum meninggalkan lapangan. Hasim Kipu, umpan langsung yang lagi-lagi sangat mudah diantisipasi oleh Hoirul Huda. Gustavo Lopez sangat menikmati permainannya sore hari ini di kota Solo, dibantu oleh Inkyun On yang selalu setia menemaninya di posisi sebelah kanan kali ini. Vincent Aras, umpan tidak jelas dari Inkyun On tadi. Amarzuki, Park, pemain yang memperkuat PSPS Pekanbaru di putaran pertama, kali ini berlabuh di Lamongan untuk menghadapi sisa pertandingan di putaran kedua. Dua signing yang saya pikir sangat penting, dua pemain asal Korea Selatan. Betul sekali, dan kedua pemain asal Korsel ini bermain baik di klub sebelumnya masing-masing. Dan terlebih lagi Inkyun Oh yang merupakan pemain paling kreatif di PSMS Medan sebelumnya. Dan langkah yang bijaksana dari manajemen Persela dan juga Miro Janu untuk menariknya ke dalam Persela, memberikan support bagi Gustavo Lopez. Dan ini dia aksi dari pemain Korsel lainnya di kubu lainnya, Persija. Jeong Kwan Sik juga memiliki daya jelajah tinggi, speed dan power yang begitu baik.
Ya, sebuah kesempatan yang berharga tampaknya bagi Persija Jakarta. Terus Bola sekali. mati, ada Ismet, ada Fabiano, ada juga di sana Pedro Velasquez. Ismet Sofyan eksekusi tembakan bebas. Fabiano Rosa Beltran yang dituju tadi tidak bisa mengarahkan headingnya menuju gawang Persela Lamongan. Ini dia upaya dari Ismet Sofyan, kirimkan umpan yang cukup terukur tadi. Namun di bawah tekanan dari Iya. Mario Costas, nampaknya Fabiano tidak bisa mengarahkan sundulannya tadi. Bench dari Persija Jakarta masih terdapat senjata-senjata yang bisa mengancam Persela di babak kedua nanti. Ada Octavianus dan juga Rahmat Afandi dan John Juansyah. Taufik Kasrun, Sukadana. Duel lini tengah, duel dua kreator yang menjadi kunci pada partai sore hari nampaknya di babak pertama ini diungguli oleh Persela Lamongan, di mana kontrol permainan benar-benar dikendalikan oleh Gustavo Lopez. Benar sekali, belum terlihat peran dari Robertino Pugliara yang adalah kreator serangan dari Persija Jakarta. Bisa jadi penyebabnya adalah karena memang taktik permainan adalah untuk memulai sebuah serangan bagi Persija menggunakan kecepatan yang dimiliki oleh Jeong Kwan Sik ataupun juga Ramdhani Lestaluhu, kedua pemain tengah yang memang lebih banyak terlibat dalam skema penyerangan Persija Jakarta. Lagi-lagi Jeong. John Kwan Sik, tembakan langsung yang ditujukan menuju ke Hoirul Huda lagi-lagi. Belum bisa dimaksimalkan oleh John Kwan Sik walaupun ada pergerakan dari Pedro dan juga Bambang Pamungkas. Ya, Jeong selain juga memiliki kecepatan, memiliki juga kecepatan untuk berpikir. Begitu cerdas, langsung mencoba mengecoh Hoirul Huda dengan menendang langsung ke gawangnya. Namun tidak akurat, hanya mengenai side netting Iya, ataupun jala samping. andai saja dia melihat pergerakan Pedro dan juga Bambang Pamungkas dalam posisi yang lebih menguntungkan di posisi sentral tadi. Sebuah cutback yang diharapkan tidak dikirimkan oleh John Kwan Sik dan justru belum lagi-lagi mengancam gawang Hoirul Huda. Incure on. Coba melewati Fabiano Rosa Beltran sangat baik. Kali ini umpan dekat dalam dekapan Galih. Penampilan gemilang dari Galih nampaknya menjadi penyelamat bagi Persija Jakarta di babak pertama ini. Terhitung dua penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Galih. Oh, kesalahan dari Suroso dimanfaatkan oleh Pedro Javier dan kali ini Bambang Pamungkas mencoba mengancam lini pertahanan Persela Lamongan lagi-lagi. Kembali gagal, akselerasi masuk menuju lini pertahanan yang coba dilakukan oleh Bambang Pamungkas, dihalau oleh Park dan juga Suroso. Amarzuki, Bambang Pamungkas selalu menjadi ancaman Bambang Pamungkas walaupun belum menunjukkan penampilan terbaiknya di babak pertama ini. Reset Aras, Persela Lamongan coba keluar dari lini pertahanan sendiri. Taufik Kasrun, Sukadana, di bawah tekanan dari Robertino Pugliara. Ribuan Jakmania yang hadir di Stadion Manahan tentunya cukup khawatir dengan apa yang mereka saksikan selama 37 menit pertama ini. Costas mencoba melibatkan Fatur Rahman kembali, lebih dekat kepada Fabian Rosa Beltran. John Kwan Sik kembalikan kepada penjaga gawang Galih. Tersisa 9 menit di waktu normal babak pertama. Persija Jakarta masih belum mampu mengancam gawang Hoirul Huda. Skor masih sama imbang 0-0. Pelanggaran nampaknya oleh Sukadana terhadap Pedro Javier Velasquez. Terkecoh oleh pergerakan dari Pedro Javier Velasquez, Igede Sukadana. Keputusan yang tegas dari wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Igede Sukadana atas pelanggaran pertama yang dilakukannya. Ya, kita lihat melanggar Pedro Javier pada saat ia memiliki kesempatan untuk mengejar bola dan melakukan ancaman pada pertahanan Persela Lamongan. Sebuah kartu kuning dilayangkan oleh Aeng Suarlan. Konfirmasi kartu kuning diberikan kepada Sukadana. Ancaman terhadap gawang dari Hoirul Huda. Eksekusi tembakan bebas Ismet Sofyan. Apakah drama sepak bola akan terjadi di mana tim yang memiliki banyak peluang Persela Lamongan justru bobol dengan Persija yang baru memiliki 1-2 peluang saja. Namun gagal tadi sebuah eksekusi dari Ismet Sofyan yang jauh dari target, tidak seperti biasanya.
Wajah-wajah yang sedikit khawatir dari rekan-rekan Jakmania tentunya. Amarzuki menangkan duel udara dengan In Kyun On, namun bola jatuh pada penguasaan Sukadana. Sangat cepat pergerakan dari Mario Costas dan Sukadana kali ini. Lagi-lagi pembacaan yang sangat brilian dari Fabiano Rosa Beltran mencegah pergerakan Mario Costas. Mario Costas ini memang pemain yang sangat gemar dengan true pass yang sering diberikan oleh lini kedua Persela Lamongan. Ada pembacaan yang taktis dari Fabiano di mana sebelum ada true pass, ia sudah langsung melakukan covering di lini pertahanan Persija Jakarta. Dan itu yang membuat peran dari Mario Costas terkunci di babak pertama ini. Betul. Belum ada peluang berbahaya yang dihasilkan Mario Costas yang merupakan target man di depan. Ditempatkan bersama pemain kreatif lainnya yaitu In Kyun Oh yang notabene adalah sebenarnya gelandang menyerang. Ya. Namun ditempatkan untuk berduet dengan Mario Costas. Gagal tadi hasil Kipu. John Kwansik. Bola langsung dibuang, lempar ke dalam bagi Persija Jakarta. Suroso tampil sangat efektif dan dengan presisi yang sangat baik sepanjang babak pertama ini untuk menutup setiap pergerakan para pemain depan Persija Jakarta, baik Pedro Javier Velasquez maupun Bambang Pamungkas yang memasuki menit ke-40 belum mendapatkan satu peluang pun. Dan kembali begitu terbebas kita lihat Sukadana diberikan ruang untuk merobek lini pertahanan Persija Jakarta, namun umpan yang kurang cermat memudahkan bagi Precious tadi untuk mengamankan kembali lini pertahanan Persija. Tampak emosional Precious melihat apa yang terjadi di depannya, di mana lini defensive midfielder yang ditempati oleh Amarzuki tidak bisa memberikan rasa nyaman, rasa keamanan terhadap dua center back Persija ini. Kerap kali serangan para pemain Persela langsung tembus dan menuju kedua center back ini. Oh, salah kontrol dari Robertino Puliara memberikan possession kepada Mario Costas. Di luar karakter apa yang terjadi di lapangan, kesalahan-kesalahan kecil menjadi kesalahan-kesalahan yang sangat vital bagi Persija. Jimmy Suparno, Gustavo Lopez selalu bergerak dan mencari ruang. Seorang Sukadana, Irsyad Aras, Taufik Asrun kembalikan bola kepada Irsyad, masuknya lebih dekat pada Hasim Kipo. Amarzuki kali ini pergerakan dari Bambang Pamungkas kurang maksimal, dapat mudah diantisipasi oleh Suroso. 5 menit yang sangat penting bagi Persija untuk tidak kebobolan gawangnya dari tekanan bertubi-tubi Persela Lamongan. In Kyun On mencari ruang tembak tadi, dihalau dan nampaknya sebuah pelanggaran. Tidak ada protes dari Fabiano. Sebuah pelanggaran yang keras tertuju kepada In Kyun Oh. Tersirat tidak ada pilihan kecuali memang melanggarnya. Ya, Fabiano jelas melanggar In Kyun Oh karena tidak berhasil untuk mengamankan bola ataupun sweeping, menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan dalam posisi yang sangat berbahaya. Kartu kuning dilayangkan juga kepada Fabiano Beltran. Ya. Satu-satu tentunya pada posisi kartu kuning bagi masing-masing tim. Setelah sebelumnya Igede Sukadana juga mendapatkan hal yang sama dari wasit Aing Suarlan. Dan harus berhati-hati tentunya Gali, karena kita lihat sang spesialis Gustavo Guga Lopez sudah bersiap untuk melakukan eksekusi. 3 menit terakhir babak pertama, Gustavo Lopez jauh kali ini dari apa yang diharapkan. Upaya dari Gustavo Lopez untuk mengancam gawang Gali. Pengambilan tendangan bebas yang baik, jauh melenceng dari gawang Gali Sudaryono. Banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan melihat apa yang terjadi di babak pertama. Begitu mudahnya para pemain Persela Lamongan masuk menuju daerah pertahanan tanpa adanya covering dari para pemain tengah Persija Jakarta untuk menutup pergerakan mereka. Betul, dan yang terlihat secara jelas adalah tidak ada aliran bola dari lini belakang ke lini tengah. Dan setiap kali bola dikuasai oleh lini belakang, apakah itu Precious ataupun Fabiano, mereka terus memberikan long ball passing. Iya. John Kwangsik, tembakan yang cukup mengancam tadi, datar dan kencang diarahkan menuju gawang Hoirul Huda. Upaya pertama menuju target dari seorang John Kwangsik.
Ya, ada keinginan dari para pemain Persija untuk menguji Hoirul Huda lebih banyak lagi. Sehingga di peluang ini Jong melakukan tendangan yang berada pada sudut sempit sebenarnya. Ya, Berusaha membobol gawang dari Hoirul Huda. Cukup baik juga fokus dari Hoirul Huda melihat niat dari Jong Kwansik. Belum hilang bahaya dari gawang Hoirul Huda. salah satu kesempatan terakhir bagi Persija untuk mengancam Hoirul Huda. Kembali sebuah tonjokan yang sangat baik diperagakan oleh Hoirul Huda. Salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia Super League kali ini. Dengan penampilannya yang begitu fenomenal, terutama ketika Persela Lamongan berhasil menang dengan skor tipis 0-1 menghadapi Persisam Samarinda. Kala itu seolah seorang diri, Hoirul Huda memberikan 3 poin bagi tim Lamongan. Precious memenangkan duel dengan mudah tadi, namun lagi-lagi lebih dekat kepada Taufik Asrun. Irsad Aras, keadaannya cukup mengancam kali ini. Salah membaca arah bola tadi Fabian Rosa Beltran, namun lagi-lagi sangat baik pengalaman dari Ismet Sofyan membantu rekannya tadi. Menit-menit akhir babak pertama. Konsentrasi tentunya menjadi kunci bagi kedua kesebelasan untuk tidak kebobolan 1 gol pun. John Kwangsik melihat pergerakan Robertino Puliara, mencoba memperdayai Sukadana tadi, namun lagi-lagi pengamatannya sangat baik dari Sukadana, sepak pojok. Hasilnya bagi Persija Jakarta. Jong menuju kotak penalti dari Hoirul Huda. Begitu pula dengan Pedro Javier Velasquez yang memiliki sundulan kepala yang cukup menakutkan. Kembali sang spesialis Ismet Sofyan menuju tiang jauh kali ini. Dapat diantisipasi dengan Suroso, salah satu penampil terbaik di lini pertahanan Persela di babak pertama ini. Ramdhani Lestaluhu juga berada di kotak penalti, dikawal oleh Fatur Rahman. Ada 6 jersey berwarna oranye mengancam kotak penalti Lamongan. Fabiano Rosa Beltran yang dituju tidak bisa memberikan ancaman terhadap Hoirul Huda. Precious kembalikan bola kepada Hasim Kipu kali ini. Belum berakhir serangan Persija, namun sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Hasim Kipu tadi dengan banyaknya jersey berwarna oranye di depannya. Kesalahpahaman yang terus-menerus terjadi bagi Persija Jakarta pada saat mereka melakukan serangan justru menguntungkan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Dan mitra sepak bola, inilah dia akhir dari babak pertama. Aing Suharlan meniupkan peluitnya. Kick off babak kedua dari Stadion Manahan. Di mana umpan pertama tadi langsung dilayangkan oleh Gustavo Lopez menuju jantung pertahanan Persija. Skor sementara masih tetap sama ketat 0-0. Kita belum melihat satu aksi pun dari Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier Velasquez. Sebuah pemandangan yang cukup membingungkan tentunya bagi Jakmania. Tidak adanya peluang bagi dua striker cukup betul sekali. Berbahaya benar tentunya. Tidak ada servis juga kepada kedua striker ini ataupun suplai bola yang memang sangat mereka butuhkan untuk bisa memulai sebuah aksi di jantung pertahanan lawan. Sedikit berbeda kondisinya jika memang Robertino Pugliara tidak bermain pada performanya karena ialah yang menjadi linkman bagi lini depan. Tersirat ada sedikit keterpaksaan bagi Ramdhani Lestaluhu yang untuk melakukan pergerakan terus-menerus ke lini depan. Setelah mengalami cedera pada bagian punggungnya, nampaknya penampilan Robertino Pugliara belum pada performa terbaiknya. Precious kali ini, sebuah terupas terlepas. Jeon Kwangsik, tembakan datar yang lagi-lagi masih mudah diantisipasi oleh Hoirul Huda. Peluang pertama bagi pemain asal Korea Selatan di babak kedua ini. Ya, peluang terbaik tentunya dan start yang memang sangat diinginkan oleh Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Jeong masih mampu untuk mengecoh Suroso, melakukan syuting yang sayang tidak begitu sempurna sehingga bisa juga dengan cepat diantisipasi oleh Hoirul Huda. Betul. Rebound yang terjadi juga begitu cepat bisa di cover.
Sebuah tembakan jarak jauh menjadi jawaban dari tantangan para pemain Persija dilepaskan oleh In Kyun On. Pemain yang memiliki berbagai senjata berbahaya dari kaki kirinya. Skor update sementara PSPS menghadapi Arema adalah 0-0 dan inilah dia Alfred Riedel yang bersama dengan Iman Arif selalu memantau jalannya pertandingan. Sepak pojok bagi Gustavo Lopez menuju tiang dekat. In Kyun On yang dituju. Masih dapat dihalau Bambang Pamungkas. Kembali Gustavo Lopez sepak pojok. Bertubi-tubi harus dihadapi Persija Jakarta. Luar biasa penampilan Gustavo Lopez. Ya. Sangat sulit untuk dideteksi oleh lini pertahanan Persija Jakarta. Bukan hanya sangat sulit dideteksi, namun juga sulit untuk membaca gerak-gerik dari Gustavo karena ia memiliki daya imajinasi yang tinggi. Ya, variasi umpan pendek kali ini Gustavo Lopez. Lagi-lagi selalu berpikir, mencoba mencari celah. Suatu kemewahan bagi tim Persela Lamongan memiliki pemain sekualitas Gustavo Lopez. Taufik Kasrun dan Park juga membantu penyerangan menuju tiang jauh. Park kali ini hampir saja menggapai Mario Kostas di posisi sentral kotak penalti. Irsyad Aras, tembakan kencang tadi dengan volley masih belum bisa merubah skor menjadi 0-1 bagi Persela. Tipis berada di samping gawang dari Gali. Ya, tidak disangka bahwa Irsyad Aras mampu melakukan sebuah tendangan yang begitu bebas di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Masih beruntung tentunya bagi Gali Sudaryono bahwa aksi dari Irsyad tadi Ya. tidak justru mencari target, yaitu gawang dari Gali Sudaryono. Peluang demi peluang yang gagal dikonversi menjadi sebuah gol juga menjadi pemandangan yang cukup mengkhawatirkan bagi Miroslav Janu tentunya. Satu saja peluang emas bagi Persija bisa merubah keadaan dan merubah skenario jalannya pertandingan yang begitu didominasi oleh tim asal Lamongan ini. Irsyad Aras melebar kepada Taufik Kasrun, sangat rajin membantu penyerangan dengan mudah menipu Ramdhani tadi. Taufik Kasrun, tembakan langsung menjadi opsi seorang Taufik Kasrun, namun melebar di sisi sebelah kanan gawang yang dikawal oleh Gali. Beberapa wajah-wajah familiar di sana juga ada Jokowi. Amarzuki. Sebuah passing ditujukan kepada Bambang Pamungkas kali ini mencoba mengancam pertahanan Lamongan. Park mengawalnya dengan sangat baik. Bambang Pamungkas membuka ruang kali ini bagi Ismet Sofyan untuk merangsek naik menuju lini pertahanan Lamongan. Lagi-lagi sangat cepat dan begitu responsif lini pertahanan membuat Iwan Setiawan nampaknya sedikit pusing. Ya, dan sangat serius juga melihat hasil sementara tanpa gol di mana tim asuhannya Persija Jakarta. Oh, baik sekali. Melepaskan diri dengan baik John Kwangsik. Lagi-lagi totalitas lini pertahanan yang dibantu juga oleh Sukadana tadi membuat sulitnya pagar anak-anak Lamongan untuk dibuka oleh para pemain Persija. Ya, sangat serius terlihat tadi Coach Iwan Setiawan menanggapi hasil tanpa gol sementara ini. Sementara para pemainnya cukup berjuang di atas lapangan, terutama Jong Kwansik menjadi pemain yang paling impresif di pertandingan ini. Dan sebuah peluang lagi yang coba dihasilkan oleh Jong tidak berhasil. Belum ada terlihat sebuah aksi memukau dari Pedro Javier Velasquez ataupun Bambang Pamungkas. Kedua striker yang memang menjadi duet abadi bagi Persija Jakarta musim ini. Ismet Sofyan. Kembali gagal sebuah kerjasama yang coba dibangun oleh Pedro Javier Velasquez dan John Kwangsik. Masih mengalami kebuntuan. Kalaupun ada satu bintang cemerlang yang berada di lapangan bagi Persija, nampaknya jatuh pilihan kepada seorang John Kwangsik. Beberapa kali betul. sudah melakukan upaya untuk membobol gawang dari Khairul Huda melalui posisi sayap. Luar biasa pergerakan Amarzuki kali ini. Namun lagi-lagi kolektivitas dari para pemain Persela dan kali ini Jimmy Suparno yang membantu pertahanan Lamongan. Bukan sebuah pelanggaran dari seorang Robertino tadi.
Umpan yang terlalu panjang, masih mudah dibaca oleh Suroso. Masih belum hari yang membahagiakan bagi seorang Bambang Pamungkas. Dikawal ketat oleh Suroso dan juga Park, menyulitkan dirinya untuk mengancam gawang Hoirul Huda. Namun apakah satu kesempatan dari sepak pojok ini dapat dimanfaatkan baik Pedro maupun Bambang di kotak penalti? Menuju tiang jauh, Fabian Rosa Beltran yang dituju kali ini mendapatkan pressing ketat dari Mario Costas. Kontrol yang sangat prima dari Fabiano. Umpan menuju tiang jauh, Precious yang dituju tadi. Sebuah setup kali ini. Oh, miss kick sayang sekali dari Bambang Pamungkas di dalam kotak penalti Persela Lamongan, dan adanya sebuah pelanggaran nampaknya dilihat oleh Aeng Suarman. Sebuah sodoran yang diberikan sangat baik kepada BP. Oh, sangat disesalkan tentunya BP tidak mampu melakukan koneksi. Dan setelah itu kita lihat ada sebuah pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Robertinho Pugliara terhadap Igede Sukadana. Robertinho yang memang harus bermain lebih dominan lagi. Diplot sebagai otak serangan dari Persija Jakarta. Kita lihat lagi-lagi terus berusaha untuk bisa menguasai bola lebih lama lagi Robertinho Pugliara. Gustavo Lopez kembali sangat cerdik kali ini, berikan ruang bagi Mario Costas untuk menekan pertahanan Persija. Mentah di kaki Fabian Rosa Beltran, kesalahan dari Hasim Kipo tadi. Nampaknya pelanggaran harus dilakukan oleh Amar Zuki melihat pergerakan dari In Kyun On tadi. Ya, kondisi lapangan yang sedikit menyulitkan para pemain. Dan memang tidak mudah bagi para pemain untuk melakukan kontrol bola. Kita lihat harus dilanggar tadi oleh Amar Zuki, In Kyun Oh, karena memang tidak mampu mengendalikan ataupun menjaga keseimbangan badan. Lagi kesempatan bagi Gustavo Lopez untuk menunjukkan aksinya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan skill setnya. Melalui set piece ini di posisi yang cukup sentral, kita lihat Janu selalu berkoar, memberikan instruksi kepada para pemainnya. Kembali sebuah ancaman bagi gawang Galih. Masih komplain dengan sikutan Robertinho nampaknya tadi. Miroslav Janu yang tidak puas dengan sikutan terhadap Sukadana. Dan kita lihat eksekutor bagi Lamongan. Gustavo Lopez tidak mampu melewati pagar hidup kali ini dari Persija Jakarta. Kembali sebuah serangan coba dibangun dari kaki Irsad Aras. Di luar dari dugaan banyak pengamat, Persela Lamongan memegang kendali permainan di duel papan atas sore hari ini Indonesia Super League. Dan kembali terlepas Gustavo, ada dua pemain berada di posisi yang cukup menguntungkan. Mario Costas di sana. Coba dituju tadi sebuah umpan oleh Gustavo kepada Mario Costas, dapat diblok dan sepak pojok kembali nampaknya. Kali ini kita bisa lihat organisasi pertahanan dari Persija sedikit berbeda dibandingkan babak pertama, di mana di babak kedua ini mereka bermain lebih rapi lagi di belakang. Bisa lihat bagaimana peran dari Gustavo Lopez sedikit ditutupi. Masih dapat dihalau tadi, sebuah crossing ditujukan menuju jantung pertahanan oleh Precious. Lemparan ke dalam, tekanan bertubi-tubi terus dijalankan oleh anak-anak Lamongan. Harus konsentrasi, menjaga keamanan lini pertahanan para pemain Persija, tentunya tidak ingin kecolongan gol di awal babak kedua ini. In Kyun On. Kembali Gustavo Lopez. Oh, hampir saja kesalahan dari Amar Zuki tadi. Yang mencoba mengantisipasi umpan Gustavo dengan sebuah sundulan tadi, justru mengancam gawang dari Galih. Beruntung Ya, sebuah blok dilakukan tadi dengan baik oleh Galih. hampir menjadi bumerang aksi covering yang coba dilakukan oleh Amar Zuki. In Kyun Oh lagi-lagi menjadi pemain yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana umpan yang coba diberikan kepada Mario Costas oleh Gustavo Lopez berhasil diblok oleh Amar Zuki, merubah arah bola. Dan memang sebenarnya terlihat akan keluar dari lapangan, namun Galih tidak ingin mengambil resiko dan tetap melakukan penyelamatan. Mario Costas salah satu target bersama dengan Taufik Asrun, tepat di depan gawang dari Persija. Sayang sekali tadi sebuah sepak pojok yang kurang prima dilepaskan oleh In Kyun On nampaknya, namun bola kembali ditujukan pada In Kyun On. Sebuah cek yang sangat baik melewati Bambang Pamungkas. Cutback kali ini Suroso. Oh, sayang sekali miss kick dari Suroso tadi. Tidak bisa memanfaatkan peluang yang cukup baik tadi bagi seorang Suroso untuk menyulitkan penjaga Galih.
Datangnya 1000 lebih El Amania juga nampaknya membakar semangat para pemain Lamongan untuk memberikan yang terbaik. Mereka berambisi untuk mengambil alih posisi Persija Jakarta yang berada di peringkat keempat. Kembali terlepas Mario Kostas. Tampak masih sangat tegang. Dua punggawa pemikir bagi dan juga Sudirman berada di sana, terlibat dalam perbincangan yang sangat serius untuk memecahkan deadlock yang terjadi bagi Persija. Terlepas kali ini Robertino Puliara menekan masuk sebuah umpan yang sangat baik dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh Pedro Javier Velasquez. Ya, inilah yang harus dilakukan terus-menerus dari Persija Jakarta. Ya. Berikanlah bola kepada Robertino Pugliara dan ia yang akan melakukan segalanya untuk bisa menciptakan gol. Kita lihat visi dari Robertino, melihat ada sosok Pedro yang sudah berusaha semaksimal mungkin tadi untuk menghasilkan sebuah peluang. Kita lihat sayang tidak bisa melakukan sebuah aksi yang menyulitkan gawang dari Hoirul Huda. Ada juga tekanan dari Suroso tadi. Untuk kali pertama Robertino Puliara masuk in behind tadi melewati wingback dari Persela Lamongan dan memberikan umpan yang cukup matang namun belum bisa dimanfaatkan oleh Pedro Javier Velasquez. Mulai hidup serangan dari Persija walaupun belum memberikan efek yang baik. Sepertinya ada dorongan yang dilakukan oleh Precious terhadap Im Kyun Oh. Ya. Dan kita lihat pemanasan sudah mulai dilakukan oleh Johan Juansyah. Pemain yang tidak bisa mendapatkan porsi bermain yang banyak bagi Persija. Padahal ia adalah pemain yang sangat diharapkan untuk bisa memberikan daya dobrak bagi Persija Jakarta musim ini melihat penampilan dia bersama Persijap Jepara beberapa musim di Indonesia Super League. Dan kembali sebuah kesempatan melalui set piece untuk mengancam gawang dari Gali. Gustavo Lopez, luar biasa. Kembali sebuah upaya yang cukup brilian dari Gustavo tadi. Sebuah upaya yang sangat ambisius tentunya dari Gustavo Lopez. Sebenarnya mencoba memberikan umpan kepada Suroso ataupun Mario Kostas dan juga Taufik Kasrun. Namun bola lebih mengarah kepada Galih Sudaryono. Galih Sudaryono dibandingkan oleh Hoirul Huda memang menjadi penjaga gawang yang lebih sibuk di pertandingan ini. Ya. Dan lagi sebuah ancaman dengan variasi yang sangat banyak dimiliki oleh Persela Lamongan. Tidak hanya dari posisi sentral namun dari wing kanan dan kiri. Ancaman dari Jimmy Suparno dan Iset Aras acap kali merepotkan lini pertahanan Persija Jakarta. Nampaknya tim Persija juga terkejut dengan kolektivitas yang ditujukan para pemain Lamongan. Totalitas dan ambisi mereka untuk membungkam Macan Kemayoran di mana nampaknya bisa saja menjadi kenyataan terutama dengan lincahnya pergerakan dari Irsad Aras kali ini. Beruntung masih dapat terbaca oleh Hasim Kipo. Ya. Dan terlepas kali ini kesempatan bagi sang predator Bambang Pamungkas untuk melewati Suroso. Dan sayang sekali recovery yang sangat baik dari Suroso tadi. Hoirul Huda keluar dari sarangnya. Peluang bagi Ramdhani. Tembakan ditujukan kepada gawang. Hoirul Huda belum bisa merepotkan jaga gawang Lamongan ini. Sangat ambisius Ramdhani Lestaluhu mencoba mencetak gol. Padahal masih bisa membagi bola kepada Pedro Javier Velasquez yang sudah berada di dekat Hoirul Huda. Sudah memberikan isyarat juga akan dibagikan bola. Sebuah peluang yang terbuang bagi Persija Jakarta dalam misi mereka untuk mencetak gol terlebih dahulu di pertandingan ini. Bambang Pamungkas lebih hidup lagi. Ya. Ancaman dari BP tadi coba berikan umpan kepada Pedro Javier Velasquez tidak sempurna. Harus berhati-hati Lamongan tidak serta-merta asik melakukan penyerangan karena kualitas pemain Persija berada di atas rata-rata dengan seorang Bambang Pamungkas, Pedro Javier Velasquez masing-masing sudah menciptakan 14 dan 9 gol bagi Persija. Dan juga mereka memiliki Jion Kwangsik yang sudah tampil sebanyak 4 kali di putaran kedua ini. Fatur Rahman mengamankan line pertahanan Lamongan. Ismet Sofyan. Sebuah umpan dilepaskan Ismet Sofyan tidak sempurna tadi dan nampaknya berbuah goal kick bagi Persela Lamongan. Iman Arif tampak
berdialog dengan sangat serius tadi. Duel udara dimenangkan oleh Fabian Rosa Beltran. Pedro Javier Velasquez belum bisa memberikan ancaman berarti terhadap gawang Khairul Huda. Lagi-lagi mudah terbaca skema penyerangan para pemain Persija. Kecemerlangan dari strategi meredam para pemain kreatif dari Persija nampaknya menjadi keunggulan Miroslav Janu. Iya, memang terlihat ada sebuah taktik untuk mempersulit gerak dari Robertino Puglihara. Namun ada juga Ramdhani Lestaluhu di sini, pemain yang memang harus diwaspadai oleh lini belakang Persela Lamongan. Iya. Pemain yang kerap kali melakukan akselerasi ke depan. Pergantian disiapkan oleh Persela Lamongan, Zainal Arifin menggantikan Irsad Aras. Satu orang gelandang yang memiliki karakter yang juga hampir setipe dengan Irsad Aras, lebih untuk menyegarkan tentunya keadaan di lini tengah Persela Lamongan. Ya, namun perbedaan antara Zainal Arif dan Irsad Aras adalah Zainal Arif berkarakter lebih menyerang dibandingkan Irsad Aras, di mana memang Zainal Arif memiliki kemampuan untuk melakukan overlapping lebih baik lagi. Seorang pemain yang memang ideal untuk dimasukkan di pertengahan babak kedua. Betul. Pada saat para pemain mulai sedikit menurun kondisi fisiknya, memang dibutuhkan pemain sekelas Zainal Arif yang memiliki kecepatan dan juga kecerdasan untuk melakukan serangan. Apakah ini juga menandakan inisiatif dari Janu untuk lebih menambah lagi daya gedor timnya dan mencoba mencuri gol yang bisa membungkam Stadion Manahan Solo dan juga Jakmania yang sudah hadir tentunya? Ataukah Persija Jakarta dengan sedikitnya peluang justru bisa unggul terlebih dahulu? Di menit ke-65 ini sebuah set piece akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Nampak khawatir Miroslav Janu melihat upaya dari Ismet Sofyan yang terkenal memiliki kemampuan yang luar biasa. Ismet Sofyan sudah dilakukan. Bambang Pamungkas yang dituju tadi. Sebuah heading tidak sempurna. Gustavo Lopez, sebuah break coba dilakukan dari Lamongan kali ini. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta, Gustavo Lopez. Zainal kali ini melebar kepada In Kyun On. Sangat cepat merubah pertahanan menuju penyerangan In Kyun On. Oh, sayang sekali. Terlalu tinggi nampaknya umpan In Kyun On bagi Jimmy Suparno. Maksud yang baik dari In Kyun Oh untuk memberikan kepada Jimmy, pemain yang juga di pertandingan sebelumnya menjadi salah satu pencetak gol bagi Persela Lamongan melawan Pelita Jaya Jawa Barat. Mencetak salah satu gol terbaik di Indonesia Super League. Setelah partai menghadapi Pelita Jaya Karawang, Janu tampak begitu emosional kala itu karena melihat buruknya kinerja yang dilakukan oleh para pemainnya yang tidak berkonsentrasi dengan baik, di mana kesalahan sendiri menjadi kendala mereka dengan 2 gol yang disalahkan oleh Pelita kala itu. Dan perbaikan pada sesi latihan nampaknya menjadi fokus bagi seorang Janu, sehingga penampilan Lamongan tampak begitu baik sore hari ini. Harus sedikit berhati-hati Precious. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Mario Costas setelah sebelumnya juga Precious melakukan sedikit dorongan kepada In Kyun Oh. Posisi-posisi tendangan bebas yang memang sangat menguntungkan bagi Persela Lamongan memang mereka butuhkan. Ya, kita lihat ada layangan tangan ke muka dari Mario Costas dari Precious. Karena memang Persela memiliki Gustavo Lopez ataupun In Kyun Oh, kedua pemain yang memiliki kualitas baik untuk mengambil ataupun mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Galih seperti biasa sangat fokus dan sangat waspada terhadap setiap aksi yang coba dilakukan oleh Gustavo ataupun In Kyun Oh. Bola kembali dihadapi oleh Gustavo Lopez, akan memberikan sebuah umpan, nampaknya tembakan langsung kali ini Gustavo Lopez. Kembali cukup sentral dan mudah diantisipasi pergerakan bola yang coba dilakukan oleh Gustavo Lopez. Ya, ini adalah sebuah keinginan yang spekulatif dari Gustavo mencoba mencetak gol dari posisi yang sangat jauh. Ya.
Gali juga berada pada posisi yang pas, di mana sudah membaca arah bola. Para pemain Persela kembali melakukan perbaikan di lini pertahanan mereka, di mana mereka tampaknya tidak ingin mengambil resiko, mengantisipasi permainan yang lebih baik lagi dari Persija Jakarta di babak kedua ini. Betul. Di mana para pemain Persela lebih banyak membuang bola pada saat terjadi situasi di daerah lini pertahanan mereka. Ramdhani Lestaluhu gagal memberikan umpan kepada Robertino Puliara. Amar Zuki kali ini bagi Persija Jakarta dari posisi sentral lini tengah mencoba mengancam, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh In Kyun On. Tayangan ulang dari tarikan terhadap jersey Amar Zuki tadi dilakukan oleh In Kyun On. Untuk kali pertama Amar Zuki justru memiliki speed yang lebih baik dibandingkan In Kyun On. Dan jelas terlihat bagaimana In Kyun On menarik Amar Zuki hingga terjatuh. Pagar hidup coba dibangun oleh Khairul Huda, terdiri dari Suroso dan juga Mario Costas dan Gustavo Lopez. Fabiano memang memiliki kapasitas dan juga kemampuan untuk melakukan tendangan-tendangan jarak jauh seperti yang ia tunjukkan pada saat ia membela Persela Lamongan. Betul. Dan sebuah situasi yang seharusnya tidak diremehkan oleh Khairul Huda ataupun lini belakang dari Persela Lamongan. Harus sangat waspada dengan apa yang coba dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltrame, mantan pemain Persela Lamongan. Fabiano Rosa Beltran meninggi dan jauh dari target gawang Khairul Huda tadi. Upaya dari pemain asal Brazil ini yang sudah menciptakan 2 gol dari 18 penampilannya hingga sore hari ini. Jauh melenceng dari target, di mana tendangan dari Fabiano sudah berada pada jalur yang tidak tepat. Iya, wajah gusar dari Iwan Setiawan melihat minimnya peluang yang dibuat oleh pasukannya sore hari ini. Robertino Puliara, Pedro Javier Velasquez, sebuah sprint dilakukan oleh John Kwangsik. Umpan yang sangat baik kali ini. Hampir saja menggapai Bambang Pamungkas dari sisi blind side tadi. Bergerak dari tiang jauh, mengancam gawang Khairul Huda, sayang sekali tidak bisa melakukan koneksi dengan bola umpan dari John Kwangsik yang sudah sangat baik tadi. Servis yang memang dibutuhkan oleh Bambang Pamungkas, dan di sini ada niat dari Jiong untuk memberikan bola matang kepada BP. Sayang BP tidak bisa melakukan koneksi terhadap umpan yang diberikan oleh Jiong yang terlihat begitu diagonal dan begitu manja. Sudah mengarah begitu baik kepada Bambang Pamungkas. Tampil sangat baik sore hari ini John Kwangsik menampilkan segenap kemampuannya bagi Persija Jakarta. Terlepas Zainal, hampir saja berakibat fatal bagi lini pertahanan. Beruntung tadi dapat dibaca dengan cepat pergerakan Zainal oleh Galih lagi-lagi yang menjadi pahlawan Persija Jakarta untuk kesekian kalinya. Taufik Kasrun, right back yang sangat rajin membantu penyerangan. Gol yang membungkam Persija Jakarta diciptakan oleh In Kyun On. Sebuah jeger yang sangat fenomenal dari pemain asal Korea Selatan ini. 0-1 Persela unggul atas tim tuan rumah Persija. Sebuah gol yang mencerminkan kolektivitas dari Persela Lamongan. Berkali-kali memang Taufik Kasrun mengirimkan umpan-umpan diagonal di babak pertama dan juga di babak kedua ini, di mana ancaman-ancaman yang hadir mampu terus diblus. Kali ini sebuah umpan yang begitu direct kepada In Kyun On. Sundulan yang tidak mampu. Kali ini diblok oleh Galih Sudaryono. Kita lihat sebuah sundulan yang terarah, mencatatkan nama In Kyun On sebagai pemain yang begitu efektif bagi Persela Lamongan sejak ia direkrut. Betul. Di paruh kedua kompetisi ini. Serangan bertubi-tubi dari tim asal Lamongan ini akhirnya berbuah gol yang sangat indah, di mana overlap dari seorang Taufik Kasrun. Dan sebuah crossing yang sangat baik yang tidak bisa dicegah oleh para pemain bertahan Persija. Akhirnya dengan sebuah sundulan yang sangat baik dari In Kyun On tadi merubah skor sementara di Stadion Manahan menjadi 0-1. Sebuah keunggulan bagi tim Miroslav Janu Persela Lamongan. Dan sebuah pertanyaan besar tentunya atas gol yang terjadi dari In Kyun On, di mana tidak adanya sosok Fabiano Rosa Beltram ataupun Precious Emujere. Dua pemain belakang dari Persija Jakarta yang di babak pertama terus-menerus naruh fokus yang luar biasa ke lini pertahanan Persija Jakarta. Dan di luar dugaan justru warna biru langit yang berpesta
Memasuki menit ke-72 menyambut gol dari Inkyun On untuk sementara unggul 0-1. Gustavo Lopez. Luar biasa flick on dari Mario Costa. Sangat hidup penyerangan dari Lamongan. Jimmy Suparno kali ini. Sebuah cutback ditujukan menuju lini berbahaya. Inkyun On kembali terlepas dan apakah penalti terjadi di sana? Sebuah kontak nampaknya terjadi di kotak penalti terhadap Inkyun On. Namun Aeng Suharlan mengatakan play on. Sebuah kontroversi yang cukup signifikan terjadi di kotak penalti, menarik untuk melihat tayangan ulang. Apakah terjadi memang kontak dengan seorang Inkyun On tadi? Dan baru saja berbenturan dua pemain asal Argentina, Gustavo Lopez dan juga Robertino Puliara, menandakan panasnya duel di Manahan Solo, duel papan atas Indonesia Super League sore hari ini. Ya, sudah pasti duel antara kedua tim ini terlihat begitu panas karena memang mereka dihuni oleh pemain-pemain berkarakter kreatif dan juga agresif. Kedua kreator dari masing-masing tim, Robertino dan juga Gustavo Lopez, di mana Gustavo terlihat lebih unggul di pertandingan ini. Betul. Karena memang memegang peranan penting atas siap serangan yang terjadi dari Persela Lamongan. Dan Inkyun On pencetak gol di pertandingan ini yang terlihat. Kita melihat dilanggar di dalam kotak penalti. Persija Jakarta ada kontak yang terjadi tadi atas situasi yang hampir saja melahirkan gol kedua bagi Persela Lamongan. Ini Kita dia lihat. tayangan ulang yang terjadi. Apakah ada kontak? Ya, sedikit kontak dengan Fabiano Rosa Beltran tadi nampak di kotak penalti. Sebuah dan kontak, bisa dengan mudah. betul. Aeng Suharlan menunjuk titik putih tadi, cukup riskan dan cukup gegabah cara bertahan dari Fabiano Rosa Beltran. Sebuah kontak yang juga menjatuhkan Inkyun On dan tidak mampu menguasai jalannya bola. Terdiam dan terkejut Jakmania. Amarzuki. Ketika tim kesayangan mereka berupaya untuk memasuki 3 besar klasemen sementara Indonesia Super League, justru nampaknya mimpi buruk yang menjadi jawaban bagi tim asal Jakarta ini dengan penampilan fenomenal dan begitu gemilangnya Persela Lamongan. Salah satu tim kejutan pada musim ini yang sebelum kick off mampu bertengger di posisi ke-6, dan apabila 3 poin mereka raih, posisi 4 akan mereka take over dari Macan Kemayoran. Sebuah posisi yang belum pernah mereka raih di Indonesia Super League sebelumnya. Sebuah catatan prestasi yang baik sekali dari Coach Miro Janu, di mana ia melakukan pembelian pemain yang tepat bagi Persela Lamongan di musim ini. Dan kembali peluang bagi Jimmy Suparno, sayang sekali Fatur Rahman tidak bisa membaca maksud dari Jimmy tadi yang memberikan umpan yang memang sedikit panjang tadi bagi Fatur Rahman. Satu hal positif dari Persela Lamongan adalah setiap kali mereka berhasil unggul di pertandingan, maka mereka justru lebih keluar menyerang dan tidak tampil defensif. Sebuah strategi yang sangat berhasil bagi Persela Lamongan sepanjang musim ini, membuat mereka sebagai tim yang memang terus berimprovisasi dalam setiap pertandingan ke pertandingan lainnya. Robertino Puliara, bukan sebuah late whistle dari Aeng Suharlan tadi, memberikan pelanggaran kepada Persija Jakarta. Hadangan dari Sukadana dianggap melanggar. Jelas sekali. Standing foot nampaknya dari Robertino terkena oleh Sukadana tadi. Keputusan yang sangat tepat. Dan keputusan yang bisa sangat bermanfaat bagi Persija Jakarta, di mana mereka mendapatkan kesempatan kali ini untuk mencoba menguji Khairul Huda dari posisi tendangan bebas yang sangat dekat kepada gawangnya. Ismet Sofyan dituntut untuk bisa memberikan umpan yang pas bagi Pedro ataupun BP. Ismet Sofyan sangat baik kali ini, dan lagi-lagi hadangan dari Taufik Asrun tadi mampu menyelamatkan gawang Khairul Huda dari tekanan Ramdhani Lestaluhu. Tampak wajah-wajah tegang juga terdapat di para pemain Persija yang justru terbebani dengan kemungkinan mereka menempati posisi ketiga. Fabiano! Fenomenal, equalizer yang luar biasa, jeger yang sangat brilian. Brazil berpesta 1-1. Spektakuler gol dari Fabiano Rosa Beltrame, pemain yang menjadi figur penting di Persela Lamongan. Kali ini mencetak gol ke mantan timnya. Sebuah gol juga yang sangat cantik, indah, dan tentunya akan terus diingat oleh Fabiano Rosa Beltrame. Sebuah tendangan volley yang
Kita lihat umpan yang begitu baik dari Ismet Sofyan membaca Fabiano Rosa Beltran yang begitu bebas. Tendangan first time. Bam! 1-1 skor sementara berhasil menyamakan kedudukan Persija Jakarta. Sang anak emas, sang mantan kapten Persela Lamongan justru menjadi mimpi buruk bagi LA Mania dan juga warga Lamongan dengan sebuah finishing yang luar biasa. Tembakan volley yang disambut dengan mengangkatnya tangan Iwan Setiawan menandakan Persija masih berada di partai ini dengan skor 1-1. Disamakan kedudukan. Umpan yang sangat baik dari Ismet Sofyan kembali membangkitkan semangat Jakmania dan juga Persija. Bambang Pamungkas kali ini peluang. Ramdhani! Luar biasa. Penyelamatan dari Hoirul Huda tadi. Membaca upaya dari Ramdhani Lesaluhu dan seakan terlecut dengan gol balasan. Macan terbangun. Sebuah transformasi bagi Persija setelah mereka berhasil menyamakan kedudukan. Ada tambahan semangat bagi para pemain karena mereka sudah berhasil menaklukkan Hoirul Huda yang memang tidak begitu banyak diuji oleh para punggawa Persija Jakarta. Membawa spirit dari para pemain Persija Jakarta lebih yakin lagi melihat sisa beberapa menit yang tersisa. Harus mereka optimalkan untuk mencari sebuah kemenangan. Dan bagi Persela, sebuah situasi yang sedikit berbeda di mana mereka sebenarnya berada pada posisi unggul. Dan kali ini harus lebih waspada lagi. Oh, Pamungkas berbahaya Biner. Pergerakannya namun lagi-lagi masih dapat dihalau oleh Taufik Asun. Persija Jakarta yang semenjak menyamakan kedudukan langsung menaikkan tempo pertandingan. 3 gol diciptakan oleh Fabiano Rosa Beltran pada musim ini. Dan nampaknya gol ketiganya menjadi salah satu gol terpenting di sepanjang karir Fabiano Rosa Beltran berlaga di Indonesia Super League. Sambutan dari Jakmania yang kembali bernyanyi. Ya, inilah yang membuat pertandingan berjalan menarik. Ya. Karena masing-masing tim berhasil menciptakan gol dan juga bermain ofensif. Tentunya menambah semangat dan motivasi dari para pemain untuk menghasilkan lebih banyak gol lagi di pertandingan ini. Oh, sebuah benturan dari Mario Kostas dengan Gali Sudaryono. Cukup ngotot Mario Kostas untuk bisa mencetak gol di pertandingan ini. Iya. Ismet Sofyan yang menjadi katalis bermulanya fight back dari Persija Jakarta pada sore hari ini. Ketika Lamongan berhasil mematikan Pedro Javier Velasquez dan Bambang Pamungkas serta Robertino Puliara, justru opsi yang sedikit mengejutkan Fabiano Rosa Beltran muncul dari lini pertahanan dan langsung memberikan gol penyama kedudukan bagi Persija. Lagi-lagi set piece harus sangat dimanfaatkan oleh Persija Jakarta untuk membobol gawang Hoirul Huda. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Fabiano Rosa Beltran oleh Zainal tadi. Memasuki menit-menit akhir pertandingan babak kedua. Semakin dramatis, semakin penuh dengan aksi partai papan atas sore hari ini. Sebuah tontonan yang tentunya hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League. Ketatnya persaingan di papan atas hingga di papan bawah menjadi daya tarik sendiri tentunya bagi liga yang hanya bisa Anda saksikan di Antv tentunya. Tingkat persaingan yang sangat tinggi membuat setiap tim yang tampil di Indonesia Super League selalu menerapkan strategi yang menyerang. Sangat jarang sebuah pertandingan di Indonesia Super League yang berakhir dengan skor 0-0 tanpa gol. Jimmy Suparno
Zainal kali ini, ruang tembak bagi Zainal dapat dihalau tadi oleh Robertino Puliara. Serangan balik cepat dari Amar Zuki kali ini. Melebar ke sisi sebelah kiri. Luar biasa pergerakan dari John Kwangsik mencoba melewati Suroso kali ini. Namun pengalaman dari Suroso berhasil menutup kecepatan yang dimiliki oleh John Kwangsik. Datang kembali serangan dari Hasim Kipu. Dengan kaki kanan kirimkan umpan menuju Bambang Pamungkas tadi. Gagal diselamatkan oleh Bambang Pamungkas dan kembali sia-sia possession dari Persija Jakarta. Masih belum puas Coach Iwan Setiawan terhadap hasil sementara yang terjadi. Karena memang ada niat dari pelatih yang satu ini untuk membawa poin sempurna bagi Persija Jakarta. Yaitu 3 poin setelah mereka gagal melakukannya di 2 pertandingan sebelumnya. Merangsek masuk ke posisi 3 besar tentunya menjadi catatan yang ditunggu-tunggu oleh Persija Jakarta. Untuk menambah persaingan di papan atas. Ya. Agar tidak terlihat hanya persaingan terjadi antara kedua tim yaitu Sriwijaya ataupun Persipura. Akan lebih sengit lagi apabila persaingan terjadi antara ketiga tim di Indonesia Super League selain Sriwijaya dan juga Persipura Jayapura. Umpan yang dapat terbaca oleh Fabian Rosa Beltran tadi. Miroslav Janu tampak kecewa setelah terjadinya gol balasan dari Fabian Rosa Beltran. Dan mungkin apabila penalti tadi diberikan ketika Kim Kyun-on mendapatkan di kotak penalti oleh Fabian Rosa Beltran, cerita partai sore hari ini akan sedikit berbeda. Unggul 2-0 tentunya akan semakin menyulitkan Macan Kemayoran. Fatur Rahman, Jimmy Suparno belum berhenti perjuangan para pemain Lamongan untuk mencoba meraih 3 poin penuh. Taufik Kasrun, Sukadana begitu sabar, begitu cermat memainkan bola dari kaki ke kaki. Gustavo Lopez, sang instigator penyerangan Lamongan. Jimmy Suparno kembali. Fatur Rahman begitu rapi kita lihat. Skema penyerangan Persela Lamongan coba mencari ruang tembak. Sukadana kali ini dari posisi sentral mengancam lini pertahanan. Taufik Kasrun, pencipta asis bagi gol In Kyun-on tadi. Oh, miss kick dari Fabiano. Taufik Kasrun tidak bisa memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Persija tadi. Harus lebih berhati-hati lini pertahanan dari Persija Jakarta. Karena terisyarat para pemain Persela Lamongan belum puas dengan hasil sementara 1-1. Masih begitu ngotot dan bernafsu untuk terus menyerang dan menerjang pertahanan dari Persija Jakarta. Tampak sadar dirinya diawasi oleh Alfred Riedel. Nampaknya Taufik Kasrun memberikan penampilan yang sangat brilian sore hari ini. Sebuah penampilan yang memang kita lihat seringkali di penampilan Persela Lamongan. Namun sedikit berbeda di pertandingan ini di mana Taufik Kasrun tulen bermain sangat menyerang. Memiliki motif menyerang yang sangat tinggi. Fabiano Rosa Beltran. Di bawah 5 menit sisa pertandingan babak kedua di waktu normal ini. Hasim Kipo kembali. Umpan yang kurang cermat dari Hasim. Bukan salah satu penampilan terbaik dari seorang Hasim Kipo pada sore hari ini. Mendapatkan tekanan bertubi-tubi baik dari Sukadana, Gustavo dan juga In Kyun-on. Pedro Javier Velasquez kembalikan bola pada Hasim. Umpan melebar, Ramdhani Lestaluhu. Ismet Sofyan dikawal oleh Jimmy Suparno. Ramdhani Lestaluhu melewati Fatur Rahman. Umpan yang terbaca oleh Park tadi dengan sangat baik mengamankan lini pertahanan Persela. Precious memenangkan kembali possession bagi Persija Jakarta yang nampaknya akan mengurung lini pertahanan Persela di daerah mereka sendiri memasuki 4 menit terakhir. Pengamatan yang baik dari Taufik berkomunikasi dengan penjaga gawangnya Hoirul Huda tadi mengantisipasi pergerakan dari Pedro Javier Velasquez. Praktis hanya memiliki 1 peluang Pedro Javier Velasquez pada sore hari ini untuk menciptakan gol. Penjagaan yang sangat ketat memang terjadi terhadap dirinya dan juga Bambang Pamungkas. Membuat kinerja dari Pedro dan juga Bambang belum terlihat di pertandingan ini.
karena memang blocking yang dilakukan oleh lini pertahanan Persela sangat efektif. Bench dari Persija tidak puas namun bisa sedikit bernapas lega setelah gol yang disarankan oleh Fabiano tadi menyamakan kedudukan. John Kwangsik. Hasim Kipu kali ini crossing Pedro Javier Velasquez tidak bisa mengarahkan umpan dan Bambang Pamungkas justru membentur rekannya sendiri Pedro Javier yang terjatuh di kotak penalti. Sayang sekali peluang emas bagi Persija tidak bisa dimanfaatkan tadi. Dan Mario Kostas tidak bisa mengamankan bola bagi Persela Lamongan. 2 peluang melayang sia-sia, 1 dari Pedro kali ini masih dapat dihalau. Dan berikutnya datang kembali kesempatan dari Bambang Pamungkas. Ya, ada sedikit keseimbangan yang hilang di lini pertahanan Persela. Peluang minder bagi John Kwangsik. Memberikan umpan pada Bambang Pamungkas. Hampir saja. Sebuah penyelamatan yang penuh percaya diri dari Khairul Huda. Melakukan penyelamatan hanya menggunakan 1 tangan tadi. Memblok umpan yang coba diberikan oleh Bambang Pamungkas kepada Pedro Javier Velasquez. Jimmy Suparno. Bola masih in play tadi. Dan penguasaan dipegang oleh Persela Lamongan. Bukan sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh Ismail Sofyan. Play on. Amar Zuki. Menit-menit akhir babak kedua dan nampaknya cederanya ingin turn on. Membuat bola harus dibuang tadi. Pemain yang sudah bekerja ekstra keras bagi Persela Lamongan. Ada sebuah hadangan memang dari Ismail Sofyan namun tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh Aeng. Ferry Paulus tampaknya juga masih tidak puas dengan hanya meraih 1 poin. Apabila skor bertahan di 1-1 maka Persija Jakarta masih belum terkalahkan Binder selama berlaga di Manahan Solo. Inilah partai ke-9 mereka. Pemain yang paling berpengaruh pada permainan Persela, In Kyun On, ditarik keluar. Replay ataupun tayangan ulang terhadap gol yang terjadi begitu cantik. Iya. Di mana In Kyun sepertinya membaca keinginan dari Taufik Kasrun yang akan memberikan umpan diagonal dan juga bisa menaklukkan Gali Sudaryono. Di mana Gali memang tidak memiliki kesempatan karena memang posisi dari In Kyun sudah langsung berhadapan dan melakukan sundulan yang sangat keras. Peluang bagi Pedro Javier. Robertino Puliara kembali gagal memanfaatkan kesempatan di tepi kotak penalti Persela Lamongan. Precious kali ini. Kirimkan umpan langsung ke depan. Hanya 1 menit minimal diberikan tambahan waktu oleh Aing Suaran. Ramdhani Lestaluhu, mungkin ini dia. Serangan terakhir bagi Persija. Sedikit ruang bagi Amar Zuki lakukan crossing sepak pojok. Dan nampaknya seluruh punggawa Persija akan mengisi penuh kotak penalti dari Khairul Huda. Iya, sangat penting nilai 3 yang dicari oleh Persija Jakarta membuat mereka menerjang habis lini pertahanan Persela Lamongan. Dan dari segi permainan memang Persija sangat mendominasi di 15 menit terakhir permainan ini di mana memang mereka menghasilkan gol di menit ke-76. Setelah itu sangat sulit bagi Persela untuk mencoba mengatur serangan. Dan dapat dihalau tadi upaya sepak pojok Persija oleh Khairul Huda. Momen-momen genting partai panas sore hari ini dari Indonesia Super League. Menyisakan 20 detik saja